Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ud'uni astajib lakum. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah. Aduh, alhamdulillah. Seger. Ayah diguyur heula. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang cerah, yang berbahagia ini, mari kita kaji bersama tentang doa orang yang dikabul. Kenapa kita bahas itu? Manusia antara khusyuk tidak khusyuk, antara semangat dan tidak semangat, antara kebaikan sesuai harapan, ada juga musibah. Maka Allah yang sangat mengetahui memberi kesempatan kepada hamba-hambanya yang dicintainya, mengulurkan tangannya, siap untuk menerima apapun yang kita sampaikan, dan keluhan-keluhan persoalan yang dihadapi, mulai dari yang ringan, menengah atau yang berat. Maka apabila berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, supaya tetap di jalan yang lurus. Ada seruan Allah, maka kita sambut dengan menunaikan perintah, menjauhi larangan. Ada juga seruan Allah, hendaklah kita sambut dengan meningkatkan ibadah sebagai borah, kalau bahasa Belandanya, sebagai agunan kalau bahasa kitanya, ya. Apa sebabnya? Kita ini melihat dari ayat-ayat suci Al-Quran yang memberitahukan kalau kita meminta itu, di samping puji sanjung kepada Allah, kita harus punya agunannya, kita harus punya borahnya. Apa yang dijadikan agunan agar Allah memperhatikan kita? Itulah amal soleh kita. Kita melihat ada di dalam Al-Quran, wabtagi ilaihil wasilah. Apa artinya? Carilah oleh kalian itu jalan-jalan untuk bisa dikabulnya doa. Nah, inilah perintah Allah yang pertama agar doa kita dikabul. Wasilah. Apa nilai wasilah itu? Nilainya sangat dahsyat, istimewa. Seorang punya amal dan dia istiqomah dalam amal itu mendapat perhatian utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah dikabul doa adalah amal soleh. Jadi dingin, Pak. Yang kedua, Allah Ta'ala mengetahui sifat manusia. Lalu diingatkan di surat Yunus ayat 12.
Wahai malaikat, coba lihat hamba-hambaku berdoa habis-habiskan siang malam, pagi dan petang, sambil berbaring, ya, sambil duduk, sambil berdiri, tiada hentinya menginginkan agar doanya dikabul. Ya, aku kabulkan. Tapi malaikat boleh lihat setelah aku kabulkan, bagaimana mereka? Ya Rob, ada yang istiqomah, melanjutkan kedekatan denganmu karena terasa pertolonganmu itu menyelamatkan dirinya, memberi keberuntungan dunia dan akhirat. Tapi ada juga setelah diselamatkan, kemudian mereka kembali melupakanmu, ya Rob. Kata Allah, itulah hamba-hambaku. Makanya aku ingatkan dengan ayat ini. Surat apa Pak? Yunus ayat 12. Jadi manusia digambarkan oleh Allah ya seperti itu. Apabila butuh dekat, tidak butuh ditinggalkan. Nah, orang yang ingin dikabul doa jangan begitu. Setiap saat selamanya harus butuh kepada Allah. Nah, gimana butuhnya? Ya, butuhnya itu meningkatkan ibadah. Sebab setiap tingkat ibadah orang dekat kepada Allah. Kalau bahasa hadisnya taqarrub ilallah. Kalau sudah dekat kan berbisik juga, doa dikabul. Jadi tidak teriak-teriak, ya yang namanya dekat itu disayang Allah. Malam-malam waktu tahajud dielus Allah. Lalu waktu Ramadan, waktu intikaf setelah selesai 10 hari 10 malam didekap dalam dekapannya, diampuni dosanya, dikabulkan doanya, lalu diberi bekal untuk setahun mendatang, lalu dilepasnya. Masya Allah. Yunus 12 mengingatkan kita harus tetap dekat kepada Allah. Apa sebab? Manusia yang dibingkai dengan keterbatasan tak bisa mengandalkan akal pikiran, tak bisa mengandalkan fisik, mental untuk menghadapi persoalan apapun. Tak bisa. Nah, maka Allah siap mengatakan Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Artinya enggak bisa gagah-gagahan manusia, enggak. Nah, segalanya harus seperti para nabi dan rasul, innahu awwab. Orang-orang selalu menghina, mencemoohkan nabi dan rasul. Sebentar-sebentar Allah. Sebentar-sebentar Allah. Nah, jadi seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, ya memang kita harus begitu. Kedekatan dengan Allah, kebutuhan kita akan dipenuhi, doa kita akan dikabulkan, perjalanan hidup kita diberi petunjuk, dan perjalanan petunjuk apabila kita sudah maju dengan amal yang soleh, Allah beri pertolongan. Kalau beri pertolongan, selamatlah dunia akhirat. Targetnya selamat, bahagia, mulia dunia akhirat, dalam ampunan dan ridho Allah. Saya ulangi, target bagi kita harus selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat, di dalam ampunan dan ridho Allah. Sudah lengkap. Itulah tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ud'uni astajib lakum. Baru Allah turunkan itu, berdoalah padaku, aku akan kabulkan. Ini kan sudah dekat. Wasilah-wasilah amal soleh sudah dia bangun. Setiap bangun tidur udah dia baca doanya, siap rencana-rencana baiknya, dan menjelang Isya dia koreksi apa yang kurang, apa yang lebih,
datang lagi tahajud, sampaikan program-program kita hari ini apa, setahun kemudian apa, sebulan kemudian apa, ada kekurangan, berdoa di situ karena Allah turun. Komunikasi kita sepertiga malam lebih utama, Allah turun ke langit dunia, sampaikan persoalan kita, ini yang sudah yo ya Rob, ini yang belum, nampaknya perlu bantuan ini Allah. Nah itu komunikasi kita kepada Allah. Hablum minallah bagus, nanti hablum minannasnya, contohnya Rasulullah dengan akhlak mulia. Selanjutnya, kalau sudah kita paham bahwa terus butuh Allah dengan meningkatkan ibadah, amal soleh adalah wasilah untuk dikabulnya doa. Kenapa kita sudah mempersiapkan wasilah? Ya, keterbatasan manusia itu harus ada penolong. Nah, dalam rangka kita berkeinginan, sementara kemampuan kita terbatas, keinginan kita yang seabreg-abreg untuk diri kita, untuk istri kita, orang tua kita, anak kita, karib kerabat, tetangga, untuk umat. Nah, disitulah menanam amal soleh yang ikhlas. Kalau kita gali dari hadis-hadis, ada ditemukan, ini baru saya temukan 15 golongan. Nah nanti bapak-bapak termasuk yang mana? Kalau termasuk yang 15 semuanya bagus, minimal termasuk salah satu dari itulah. Nah, mana yang 15 golongan yang dikabul doa itu? Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang disebut pemimpin itu bukan hanya kepala negara, gubernur, kemudian apalagi camat, lurah, RW, RT, bukan hanya itu ya. Karena Nabi mengatakan kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin. Pemimpin akan diminta menjawab. Seorang ayah pemimpin bagi anaknya, orang tua, ibu pemimpin bagi anaknya, seorang suami pemimpin bagi istri dan anaknya. Nah, ketua DKM pemimpin untuk memimpin jalannya ibadah, berjalannya sesuai dengan yang diperintah Allah dan Rasulnya. Pendeknya, semua orang pemimpin tergantung ruang lingkup mana yang dia pimpin. Nanti di akhirat akan diminta tanggung jawab. Nah, apabila adil maka doanya dikabul. Jadi yang pertama imamun adilun. Nah, lalu Allah tertarik pada orang yang suka saum nih. Yang kita kadang-kadang aduh gimana kalau ini ada penyakit mah itu ya, penyakit perut. Jangan-jangan kita jadi ini. Tapi ketika Ramadan jalan, nah kalau Ramadan jalan mari kita tingkatkan. Jangan lupa yang sudah kita kaji itu, ibadah kita kualitas dan kuantitas. Kualitas ibadahnya tingkatkan, kuantitas jumlahnya juga tingkatkan ya. Nah jadi kita misalnya saum. Nah saum itu harus kita tahu doanya dikabul nih. Kita ngintip, Allah itu dibantu malaikat kita juga. Orang yang saum itu as-shaimu hatta yuftiro, mulai dari dia sahur sampai berbuka, siangnya itu dikabul. Maka posisikan supaya banyak keinginan kita dikabul Allah, diperhatikan Allah. Allah memperhatikan sekali. Apa sebabnya? Saum itu Pak bukan untuk ibu dan bapak. As-saumu li wa najibihi. Allah bilang saum itu bukan untuk kalian, semua amal untuk kalian kata Allah, tapi saum untukku, maka aku nanti di akhirat juga akan langsung diberikan pahalanya. Nah jadi orang yang diperhatikan sekali oleh Allah itu pemimpin yang adil, orang yang saum sampai berbuka. Gunakan kesempatan itu berdoa. Nah kemudian yang ketiga, dakwatul madlum, orang yang dizolim. Yang dizolim itu yang dianiaya, tidak salah tapi dia dapat hukuman, itu dapat yang tidak menyenangkan. Nah lalu berdoa, doanya akan dikabul. Nah,
dikabul. Makanya Rasul sering menyampaikan ittaquz zulma, ya, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutilah kezaliman, karena nanti kezaliman itu kegelapan di yaumul qiyamah. Di hadis lain, takutilah kamu berbuat dolim, karena orang yang didolim kalau berdoa akan dikabul, kamu akan kena doanya. Sampai-sampai bahayanya zolim diceritakan oleh Rasulullah SAW itu, selamatkan orang yang dizolim dengan yang menzolim. Rasul, kami paham, kami tahu menyelamatkan orang yang dizolim, yang dianiaya. Tapi bagaimana untuk menyelamatkan orang yang menzolimnya? Menyelamatkan orang yang menzolim, halangi jangan sampai terjadi perbuatan zolim itu. Nah, hindari perbuatan zolim, karena orang yang dizolim itu dikabul doanya. Saya ulangi, pemimpinnya adil. Yang kedua, saum sampai berbuka. Yang ketiga, doa orang yang dizolim. Nah, sekarang yang keempat, Allah itu Pak, Bapak sebagai orang tua mengetahui jerih payahnya sebagai orang tua yang dititipi anak oleh Allah. Anak itu bukan kehendak ibu bapaknya, walaupun ibu bapaknya berdoa, kalau Allah tidak memberikan ya tidak mempunyai anak itu ya. Jadi kalaulah anak itu keinginan orang tua, pasti semua orang punya anak, pasti. Tapi kan kita dapat mengetahui ada juga beberapa di antara kita yang belum berputra. Nah, oleh karena itu diyakini, dan Nabi mengatakan orang tua dapat anak itu titipan dari Allah, lalu dipelihara, dibina sampai jadi anak soleh. Nah, ini catatan baik, kondisi baik dari orang tua. Kalau berdoa pasti dikabul, karena dia punya wasilah borah yang besar. Coba Bapak ngurus anak, ibu mulai dari mengandung ya, kemudian sampai melahirkan, lalu dibina sampai dewasa. Berapa liter beras yang habis, berapa air yang diminumkan, berapa liter air susu yang diberikan dari ASI, berapa banyak pakaian yang sudah dibelikan, sepatu berapa setel, minyak rambut berapa, sisir dan sebagainya. Nah, jadi doa yang keempat yang dikabul Allah itu yang sudah banyak punya borahnya, punya agunannya. Agunan membina anak dibayar dengan Allah. Kalau berdoa orang tua pasti dikabul. Tapi ada cara. Kita kalau ingin dikabul itu diawali dengan bagaimana? Harus istiqomah, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah, istiqomah berdoa. Orang yang dalam keadaan bahagia, senang berdoa, dalam keadaan sulit pasti dikabul. Jadi jangan butuh Allah itu di saat sulit saja, tidak berdoa di saat bahagia. Justru itu yang harus disyukuri, terus berdoa. Sehingga setiap doa kita ini bukan hanya untuk doa di saat kesulitan, tapi doa di saat lapang juga, di saat bahagia, senang malaikat melihat kita berdoa seperti itu. Ya Rabb, catat ini orang istiqomah, ingin dekat kepadamu. Doa tidak pernah dihentikan, dalam susah, dalam suka dan duka, lantunkan doa dengan indah kepadamu. Ya, aku akan mencatatnya. Jadi yang keempat, orang tua doanya dikabul. Dengan catatan, ud'ullaha wa antum muqinun. Berdoalah, tapi harus yakin. Jangan begini, kemarin juga tidak dikabul, nah sekarang capek lah. Nah, itu namanya istijal. Kayak anak kecil, teriak satu, teriak dua, tidak dikabul, akhirnya dia cuek. Nah, Allah tidak senang, justru menguji sejauh mana keseriusan kita berdoa minta kepada Allah. Nah, orang yang memutuskan doa karena belum dikabul, bukan tidak dikabul, karena belum dikabul, maka itu namanya istijal. Hoyong buru-buru wae. Padahal ngadu ate Pak, semua di jagat ini yang muslim, yang mukmin, yang muhsin, yang bertakwa ngantri doa itu.
Jadi kalau orang berdoa belum dikabul, sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau minta tolong, sabar. Wassalah, terus sholat, dekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi kalaulah kita termasuk orang yang sabar, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, jangan dihentikan. Inilah yang akan mendapatkan kabulnya doa dari Allah. Yang kelima anak soleh. Kalau orang tua, wasilahnya banyak partisipasi titipan Allah tentang anaknya diurus. Pahala dari Allah disampaikan kepada Allah dalam bentuk doa, itu Allah kabul. Kalau anak lain, mana amal anak, kan namanya juga anak, belum setumpuk amal orang tua ngurus anak, belum. Nah, anak itu karena solehnya dinilai oleh Allah, itu karena soleh. Orang tua karena jasanya, anak karena solehnya. Nah, anak yang soleh itu adalah aset dari orang tua. Kita ingat, idza matabnu adam in qata'a amalu ila min salasin. Apabila seorang hamba itu meninggal dunia, anak Adam meninggal dunia, terputus semua amal kecuali 3. Sedekah jariyah, misalnya ini karpet nih, dipakai selama karpet bermanfaat, maka terus ada pahala bagi kita. Jam dinding selamanya dipakai terus. Nah, kalau yang paling panjang adalah wakaf. Wakaf itu panjang sampai akhir zaman. Maka kalau ada yang menyerukan, silakan siapa yang wakaf, cepat, jangan ditawar lagi. Mau semeter, setengah meter, berapa. Kalau di Swiss kan jual belinya sudah mulai senti ya, 1 senti berapa. Di sini masih meter ya. Kita masih meter karena masih murah, termasuk murah. Swiss itu sentimeteran itu ya. Berapa senti kamu gitu ya, karena mahalnya itu ya. Nah, jadi sekali lagi anak soleh, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmin yuntafa'u bihi. Nah, di sini DKM menyelenggarakan pengajian, memfasilitasi untuk mengalirnya ilmu, dapat pahala. Orang tua kemudian mengajari anaknya, guru mengajar murid-muridnya. Pendeknya ilmu yang kita jelaskan diterima, diamalkan sampai estafet, sampai akhir zaman, tanpa mengurangi pahala orang yang menerima ilmu dari kita. Maka yang menyampaikan ilmu akan mendapatkan ilmu yuntafa'u bihi. Yang ketiga adalah waladin solihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan ibu bapak, yang mendoakan, yang tidak mendoakan tidak, kosong juga ke situnya. Anak soleh yang mendoakan ibu bapaknya dikabul. Sampai ada kisah kan, seorang yang merangkak, kata malaikat, masuk kamu, Allah sudah izinkan masuk surga. Setiap lewat orang itu masih di situ. Wahai malaikat, boleh aku bertanya? Rasa-rasanya tidak pantas aku menghuni surga, makanya tidak berani orang seperti aku masuki surga yang begitu mulia. Apa kamu tidak tahu ini doa anakmu yang soleh? Allahumma gfirli wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. Siang malam pagi petang dengan khusyuk dari hatinya ingat jasa orang tua. Saat itu dia berdoa, orangnya soleh, maka dikabul. Hei hamba, masuklah. Kamu punya banyak aset dari anakmu. Jadi orang bisa masuk surga juga tertolong oleh anak-anaknya. Makanya Nabi berharap, bina anakmu supaya jadi anak soleh, aset terbesar. Kalau boleh saya tambahkan, lebih daripada hektaran sawah, hektaran tanah, lebih daripada banyaknya kita harta kekayaan, mau dinar, mau dirham, mau dolar, rupiah, real, anak soleh betul-betul doanya dikabul. Sudah berapa tuh Pak? Sudah berapa? 5 ya. Sekali lagi diulangi supaya pulang dibawa. Kita masuk kelompok mana nih yang doanya dikabul? Jadi ada harapan. Hidup itu harus iman dan harus ada harapan. Kalau tidak ada harapan, loyo hidup itu karena tidak ada yang diharapkan. Jangan loyo. Jangan karena saya mah sudah tua. Jangan. Justru semakin kalau kita berlomba sudah mau finish, lomba juga digenjot agar secepat-cepatnya. Kalau asalnya begitu, wah harus begitu. Apa sebabnya?
ini sebentar lagi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang keenam, saya ulangi dulu yang satu, pemimpinnya adil. Kedua, orang yang saum sampai berbuka. Yang ketiga, doa yang dizolim. Yang keempat, doa orang tua karena banyak jasa. Yang kelima, doa anak karena solehnya. Nah, sudah 5. Yang keenam, doa anak yatim. Nah, anak yatim tidak mungkin mendoakan pada kita kalau kita tidak berinteraksi. Nah, makanya rajin-rajin kita itu ada tempe, ada pisang, ada sangu, ada uang, ada pakaian. Diharapkan jangan yang bekas lah kalau bisa ya, sama juga anggap seanak kita saja. Karena istimewanya kalau ngurus anak yatim, siapa yang urus anak yatim? Kata Nabi pada sahabat, anak ya Rasul, anak siap. Nah, siapa yang di rumahnya ada yatim, ma'i fil jannah, nanti bersamaku di surga. Wah, makanya anak yatim diistimewakan. Bapak-bapak ada ibu bapaknya, tidak bisa, kita bisa manja. Coba kalau anak yatim tidak ada ibu bapak, manja kepada siapa? Menjelang dewasa dia juga akan merasakan takut kalau ada keluhan, jangan-jangan tidak ditampung keluhan, yang ada dicemoohkan, kamu bukan anak saya. Nah, tetapi kalau kita siap menjadi orang tua mereka, nah dia tidak segan menyebut bapak, menyebut ibu, ya, mari anakku. Jangan dibedakan dengan anak kita. Ma'i fil jannah, pahalanya bersamaku di surga. Dekat dengan anak yatim, terasa jasa kita, merasa benar-benar ada ibu bapak, tak pernah kehilangan, doanya dikabul. Tapi janganlah kita itu memintanya yang ikhlas, yang benar, walaupun tidak diminta. Kalau kita terus memberi, dia tergerak hatinya, dia sangat baik padaku, aku hanya bisa berdoa, tak ada harta kekayaan yang aku miliki, yang aku miliki hanya terasa kasih sayangmu, biar aku sampaikan doa ini yang dikabul. Jadi rajin-rajinlah kalau doa ingin dikabul, ya kita perhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Allah fi aunil abdi maka amru fi auni akhi. Selama kita memperhatikan nasib orang, Allah memperhatikan kita. Kita cuek pada orang, Allah juga cuek pada kita. Mana yang dipilih? Ya, mendingan perhatian pada orang lain, ya. Dalam bahasa basi, dalam akhlak. Ya, contohnya gini aja, Pak. Assalamualaikum pada orang. Jawabnya Waalaikumsalam. Orang itu gitu. Nah, Allah juga lemah lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut, senang pada orang yang lemah lembut. Nah, kemudian kita coba gak, Assalamualaikum, jawabnya gimana? Waalaikumsalam. Gitu kan? Nah, jadi orang itu tergantung kita. Kita sayang pada orang lain, sayang. Kalau kita sayang pada orang lain, kata Nabi, elus kepalanya. Masih ingat sebulan yang lalu saya menyampaikan, orang yang keras hatinya bisa lunak kalau banyak memberi kepada orang miskin dan mengelus kepala anak yatim. Nah, kita jangan menafsirkan gampang, ketimbang ngelus anak yatim, ya. Ngelus anak yatim itu gambaran sayang yang ditanamkan oleh Nabi dengan kalimat singkat ditafsirkan lagi. Sayang pada anak yatim itu ada bajunya. Kalau kita membeli baju untuk anak kita, ingat nih ada anak-anak yatim di situ tuh. Nah, dia menunggu, tak berani meminta, Anak kita berani minta, anak yatim tidak. Ya, merasa dirinya juga seperti itu. Takut dicemoohkan, tidak diberi, tambah sakit hati kalau orang sudah dewasa. Akhirnya dia tawadu itu ya. Nah, kemudian kalau kita makan daging nih, dagingnya sop buntut atau soto. Ayo beli 1 bungkus, bagikan ke situ. Nah, setelah pakaian gitu. Nah, kemudian sudah menjelang dewasa, mungkin kedengaran dia mau nikah. Ayo sudah saya nikahkan. Tidak sendiri, ada banyak orang. Ayo siap bersama-sama lah. Nah, kalau sudah lepas, jangan ada ikatan apa-apa. Nanti juga orang yang diberi makan tahu sendiri. Walaupun sampai tidak memberikan kembali balasan pada kita, Allah yang akan membalas. Masih ingat dalam surat apa itu? Wala tamnun. Ayo lanjutkan. Wala tamnun tastaksir.
Kalau kamu memberi, jangan besar harapan menerima dari orang itu. Udah dari Allah. Dari Allah. Sampai ada anak muda baik sekali pada orang tua. Kan tetangganya kaget, Pak. Ente baik-baik pada orang tua, aku tahu kamu itu dibuang, setengah dibuang, diberikan pada pamanmu. Apa kamu tidak tahu? Pak, tak usah Bapak ajari saya. Allah dan Rasulnya sudah pesan pada saya, berbuat baiklah pada orang tua. Lepas orang tua kepada saya gimana? Aku diperintah Allah dan Rasulnya supaya berbuat baik. Gitu. Artinya ikhlas. Bagaimana orang lain pada kita? Apalagi wa yad'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang lain tidak baik, kita harus baik. Diperintahkan bukan membalas yang tidak baik dengan tidak baik. Nabi bersabda, kalian tidak bisa menjadi aku nabi terakhir, tidak ada nabi setelahku, tapi kalian bisa memiliki sifatku. Apa sifatmu yang dapat aku tiru, Rasul? Yang dapat aku milih? Yad'una bil hasanatis sayyi'ah. Kau tolak kejahatan dengan kebaikan, kau memiliki sifatku. Engkau termasuk orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu masuk surga. Salah satu sifat dari 8 ulul albab adalah menolak yang tidak baik dengan yang baik. Sifat yang lain, pertama tingkatkan ibadah, ulul albab itu. Yang kedua silaturahmi. Yang ketiga takut kepada Allah, menjauhi syirik maksiat. Yang keempat takut jeleknya perhitungan amalnya diperbaiki, ditingkatkan. Yang kelima sabar mencari ridho Allah. Yang keenam sholat istiqomah. Yang ketujuhnya infak, baik tersembunyi atau terbuka. Yang delapan menolak yang tidak baik dengan yang baik. Maka itu termasuk ulul albab. Ulika lahum, bagi mereka itu adalah termasuk negeri yang abadi. Gimana? Jannatu anni yadkhulunaha, dia masuk surga. Wa man salaha min abaihim, orang tuanya. Wa dzurriyyah wa azwajihim, istrinya. Wa dzurriyyatim, keturunannya. Nah, istimewanya wa yadkhulu wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dari setiap pintu bergiliran malaikat. Ucapannya assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbatar. Dia kembali, datang lagi malaikat yang lain dari pintu yang lain. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbatar. Kembali dia, datang lagi yang lain. Satu malaikat diceritakan Nabi sampai berulang kali tertariknya kepada orang yang termasuk ulul albab. Salah satu di antaranya menolak yang tidak baik dengan yang baik. Satu, pemimpinnya dia. Dua, yang saum sampai berbuka. Yang tiga, doa yang dizolim. Yang keempat, orang tua. Yang kelima, anak yang soleh. Nah, yang keenam, Pak, kita itu mungkin punya saudara, punya teman, lama tidak bertemu, lalu jauh. Lalu dengan ikhlas kita berdoa, doa itu dikabul. Kalau kita tidak sampai entah di mana, tapi saya senang dengan orang itu ya. Karena 7 golongan yang dapat perlindungan dari Allah, di antaranya istama fillah wa tafarraqa fillah. 7 golongan yang mendapat naungan. Sab'atun yudilhumullah yaumala dilla illa diluhu. Ada 7 golongan yang dapat perlindungan di saat terik mentari, langit berwarna tembaga, meleleh bagaikan minyak, panas tak bisa ditahan. Saat itu hanya 7 golongan yang selamat. Di antaranya orang yang istam'a billah wa tafarraqa billah. 7 golongan di antaranya itu ada bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ketika jauh kita berdoa, nah doa ini yang dikabul. Di samping dia dikabul, dia dapat perlindungan di yaumul qiyamah. Manfaatkan itu, ya, manfaatkan itu. Ya. Nah, jadi sudah berapa? Saya ulangi, 15 harus bisa dimiliki. Pemimpin yang adil, yang saum sampai berbuka. Orang yang didolim. Yang keempat orang tua. Yang kelima anak.
yang keenam anak yatim, yang tujuh doa untuk saudara sahabat yang jauh. Yang delapan, Bapak sering bepergian kemana saja, mau dalam negeri mau luar negeri, lalu berdoa. Doa orang di sapar, yang sapar itu dikabulkan. Doa yang sedang sapar itu dikabulkan. Makanya kalau kita sedang bepergian, sempatkan berdoa. Nah, kemudian jaga juga jangan sampai berbuat yang haram. Jaga sholatnya, jaga juga kepribadian lain, pendeknya akhlakmu ya dijaga, doanya dikabul. Nah, doanya dikabul. Yang kesembilan itu adalah orang yang banyak menolong orang lain. Terasa pertolongannya, setelah itu tergerak orang yang ditolong, langsung mendoa kepada Allah. Yang keberapa itu Pak? Yang keberapa? Kalau saya menghitung, Bapak juga sama menghafal. Kembali, satu, pemimpin yang adil. Dua, yang saum sampai berbuka. Ketiga, doa yang didolim. Keempat, orang tua. Doa. Kelima, anak soleh. Keenam, doa anak yatim. Ketujuh, orang yang jauh lalu dia berdoa. Yang kedelapan, orang dalam safar. Kesembilan, orang yang mau menolong orang lain. Banyak menolong orang lain, maka terasa pertolongannya, lalu berdoa dikabul. Kalau banyak yang seorang saja merasa ditolong lalu berdoa, nah pasti ini yang ditolong banyak, maka langsung doa-doa itu banyak diterima oleh Allah sehingga dikabulkan. 9 ya. Yang ke-10. Nah, yang ke-10, doa orang yang sakit. Yang sakit nih, kita berkunjung. Yang sakit itu janganlah dikunjungi hanya satu kali. Nabi tidak begitu. Satu kali, apa yang sakit? Ini Rasul dadaku dan dahiku. Dipegang dadanya, Allahumma shfi Sa'ad. Karena namanya Sa'ad. Kalau sekarang namanya misalnya siapa? Namanya Ahmad, Allahumma shfi Ahmad. Kalau yang sakit waktu itu Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad. Mana lagi? 3 kali dahi saya Rasul, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi. Terus selesai. Lalu ditanya, apa yang makanan yang bisa dimakan, minuman yang bisa diminum. Nah, setelah itu datang lagi. Nah, setelah datang lagi kemudian diberikan. Jadi jangan sampai kita satu kali membawa yang bertentangan dengan yang harus dimakan. Nah, setelah itu sembuh. Ketiga kali, keempat kali sampai sembuh, ya kembalilah Anda jadi ahli masjid, ramaikan kembali masjid. Karena sahabatmu kehilangan, biasa berjamaah sudah seminggu misalnya tidak. Nah, selesai. Nah, etika orang mengunjungi yang sakit, jangan makan yang disuguhkan, jangan minum yang disuguhkan. Etika dari yang sakit, jangan menyuguhkan makanan minuman, karena berarti tidak sayang kepada yang mengunjungi. Takziah itu tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum yang disuguhkan. Jadi sama-sama membutuhkan. Orang yang takziah tanpa makan minum, dia bagaikan di raudhah, bagaikan di taman surga. Orang yang ada dikunjungi jangan merasa kehutangan, ya, jangan merasa tidak baik kalau tidak memberikan. Nah, ternyata memberikan saja. Orang takziah yang menengok yang sakit, katakan, tolong jangan di ini ya, tolong saya supaya saya bisa dapat pahala. Nah, gitu. Jadi tidak menyinggung orang. Kalau tidak beritahukan dianggap tidak mau makan, tidak mau minum karena ini orang yang sakit dan sebagainya. Jangan. Nah, tetapi walaupun diceritakan orang yang sakit doa yang dikabul, kita jangan mendorong orang yang sakit supaya mendoakan kita. Itu kayak jual beli kalau gitu, ya. Kita bawa misalnya 1 karung duren atau apa, atau jeruk. Nah, setelah itu mau pulang, doakan ya. Nah, itu tidak etis.
Berikan sampai orang yang sakit itu karena ikhlasnya senang dikunjungi oleh kita sampai berdoa kehendak sendiri, itu doa yang dikabul. Jangan-jangan kalau Pak doakannya mumpung Bapak sakit atau ya Ibu sedang sakit doakan saya, tidak etis itu. Walaupun mau terpaksa entah dari hatinya atau tidak, biarin saja. Biarin. Kalaulah betul-betul kita ikhlas, diterima dengan ikhlas. Seperti bicara Pak, kalau kita bicara ikhlas dengan orang lain, yang menerima hati. Kalau kita bicara tidak ikhlas, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, pada yang sakit kita datang ikhlas, tak pernah berpikir. Ingat, wala tamnun tastaksir, kau beri jangan banyak kau mengharap. Ketika diberikan ternyata orang itu merasa bersyukur. Misalnya kemarin kita belum bisa beli obat, ini Bu ada beli obat, tolong belikan. Ini diberi. Nah, semoga yang beri ini benar-benar diberikan pahala. Nah, ini keluar dari hati. Nah, sudah berapa tuh saudara Pak? 10 ya? Nah, 10. Sekarang yang ke-11. 5 lagi lah. Pak Haji Solehnya 5 lagi lah. Nah, yang ke-11, orang yang dapat musibah kalau berdoa dikabul. Nah, karena di dalam Al-Quran diceritakan kalau orang itu dapat musibah, dia beriman, Allah akan beri petunjuk untuk menyelesaikan musibah itu bagaimana. Masya Allah, demi Allah Pak, sebelumnya kita itu berarti kayak tersendiri orang dapat musibah itu. Padahal di Quran sudah diberitahu, siapa yang dapat musibah, ia kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Janganlah jadi adab, tapi jadikan rahmat bagi kami. Kalau ada kehilangan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan min malaikat. Aku beri petunjuk padanya untuk menyelesaikan musibah ini. Biar keluar dari kemelut ini, dia beri jalan yang lebih bagus dari yang sudah. Lalu berdoa, dikabul. Nah, hebat Pak. Jadi ketika musibah itu dihapus dosa, diberi petunjuk baru yang lebih istimewa. Kalau berdoa dikabul. Jadi jangan rugi kalau diberi musibah itu. Musibah itu banyak-banyak ya. Misalnya yang kecil-kecil, misalnya, aduh anak saya sampai tidak ikut karena ini harus dana. Nah, maka kita jangan rugi. Oh, ini musibah untuk kami. Banyak musibah yang kita rasakan ya. Nah, sudah 11 ya. Nah, 12. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang umroh, doanya dikabul. Mulai berangkat, sedang proses haji umrohnya, sedang berperangnya, sampai kembali, sampai di rumah, doanya dikabul. Makanya orang yang sedang berhaji banyaklah doa. Doakan orang yang hadir, yang mengantar, hajikan mereka secepatnya, panjangkan umurnya, beri kemampuan untuk sehat lahir batinnya, rizkinya tambah, dan selanjutnya. Nah, contohnya saja, tahun 96 alhamdulillah saya pertama kali berhaji. Ada orang yang berusaha keras ingin ketemu dengan saya. Pada waktu itu sudah di dalam Pondok Gede, Pak Haji Soleh dulu itu ya. Nah, kemudian karena dipanggil sini. Nah, akhirnya hanya dengan tirai besi benteng ketemu dengan saya. Ini tidak apa-apa, mau ketemu ada sedikit uang, memberi kepada saya 50.000. Masih ingat itu 50.000 itu besar. 96 haji saja saya hanya 7.290.000 hadiah dari seorang yang baik kepada saya. 71 saya dipanggil, nah Pak Yono tuh diberi tuh. Dari mana tuh? Benar, saya datang. Oh iya. Beri 71 langsung. Ternyata jadi 29, saya nambahin lah 100. Berapa tuh? 129 ya. Nah, kemudian setelah itu diberi lagi juga dari Bandung, jadi 2 dengan Bu Umi itu ya. Nah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ketika yang 50.000 itu ada di tangan saya masih ingat, si uangnya diperas-peras kecil sampai melelehkan air mata kedua belah pihak, saudara dengan sama-sama sahabat-sahabat di pengajian. Nah, terimalah mudah-mudahan. Saya berdoa saat itu, ya Allah,
hajikan segera. Masya Allah. Tidak lama dari itu berangkat haji. Berangkat haji yang hebat Pak. Allah itu membuat sebab sangat istimewa. Allah itu membuat sebab sehingga akibatnya apa yang dia inginkan. Waktu minyak waktu itu harganya 4.300-an. Kemudian tiba-tiba jadi 14.000. Dia dagang minyak. Untung untuk haji ada, mobil kebeli. Allahu Akbar. Tapi hebatnya, anehnya, begitu sudah selesai dia berhaji, maka turun lagi minyak, tidak lagi. Nah, ini Allah itu harus innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kalau ingin memberi sesuatu dibuat saja gini. Ya berkuasa tuh Pak. Berkuasa. Makanya kita jangan disamakan kalau nasib orang dengan nasib kita. Oh kamari teh kieu. Belum tentu kepada Bapak nasib begitu. Ya buktinya saja, saya sedang di Eropa. Di samping saya, aduh Pak panas. Saya kaget datang ke situ, paling hanya 2 meter. Aneh di sini panas. Tempat sama, tapi di saya dingin. Coba-coba dingin, bener. Nah, jadi Pak, apabila ada orang lain bicara gitu-gitu, belum tentu kepada Bapak. Sebab Allah akan memilih kesini siapa, kesini siapa, kesini bagaimana, sini bagaimana, kesini bagaimana. Yang penting minta kepada Allah takdir terbaik. Takdir terbaik. Akhirnya kalau dekat kepada Allah indah. Sudah berapa tuh? Sudah berapa Pak? Nah, 12 ya. Nah, 13 sekarang 13. Bapak yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang 13 itu orang yang menghafal Al-Qur'an. Rasul, saya mah belum semua, tidak. Kalau kamu sudah niat menghafal Al-Qur'an, berapa surat, berapa ayat kau hafalkan, Allah perhatikan kamu karena sudah tercatat engkau ingin menghafal Al-Qur'an. Mantap Pak, jangan kecil hati. Sampai kapan saja keinginan-keinginan itu kita. Nah misalnya, ya Allah saya ingin tapi tamat misalnya ini, kembali lagi, lupa lagi, banyak kesibukan. Jangan berhenti, terus saja. Nanti di hadapan Allah ditanya, bagaimana kamu tentang Al-Quran? Saya lagi menghafal, hanya belum selesai. Allah akan menjawab, ya aku pun tahu engkau sudah tercatat sebagai ahli hafal Al-Quran. Ya ahli hafal mah sabaraha ayat hafal Pak. Nah tapi jangan itu jaza. Jadi bagaikan kita makan pagi lodeh, siang lodeh, sore lodeh, bisa bosan. Pagi kulhu, terus tabat, siang kulhu, tabat, sore, malam tahajud, itu juga kan lama-lama, jadi tidak senang tahajudnya, karena itu juga. Tapi coba, juz 28, juz 15, juz berapa, anteng Pak, khusyuk kita tahajudnya, karena banyak sekali menu-menu dari Quran yang kita baca, dan isinya sangat istimewa. Makanya Nabi mengharapkan, kalau kamu ingin senantiasa dekat dengan Allah, hendaklah 1 juz 1 hari, dibagi saja 5, 2 lembar subuh, 2 lembar duhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Kalau sibuk siang sudah subuh dan malam saja 5 lembar. Penghafal Al-Quran doanya dikabul. Seberapa sih? Yang ke-14. Orang setelah yang 14 itu kira-kira kita di mana Pak? Di mana? Ada ya? Ada orang tua kan? Manfaatkan, itu wasilah. Ya Allah, saya orang tua dari si anu, dari kecil anu. Nah, ingat kan? 3 orang datang ke sebuah gua, ada hujan, longsor, tertutup batu. Yang seorang, ini karena wasilah ini, orang tua punya wasilah banyak, ngurus anak itu capek Pak. Kalau sudah besar kan, kalau laki-laki ngurus anak orang lain, kalau anak kita perempuan di bawah suaminya. Nah kalau tidak ikhlas, wah udah habis dunia, habis akhirat. Nah yang 3 itu berdoa, ya Allah saya ini punya orang tua, saya dahulukan walaupun bagaimana, sekiranya amal saya ini bakti pada orang tua termasuk amal soleh, bukakan pintu ini. Tapi belum bisa keluar. Kamu punya apa wasilah? Ya Allah saya punya karyawan, rajin sekali, lama ketika aku ingin berikan
upahnya ia tiada entah kemana. Aku saya putarkan sehingga menjadi kebun, menjadi pelik hewan-hewan peliharaan. Lalu datang aku berikan. Hampir tak percaya itu miliknya, padahal betul hartanya yang aku kelola. Andai kata ini tercatat sebagai amal soleh, kabulkan doa ini. Terbuka. Yang ketiga, kamu apa? Mikir dulu apa ya? Oh iya ya. Ya Rob, saya adalah pemuda. Tentu saja kau tahu, sudah dewasa senang kepada wanita. Tetapi ketika awalnya aku menginginkan, lalu saat aku sadar ini dosa, aku ambil cara Nabi Yusuf supaya selamat dari kezaliman itu. Maka permintaannya aku berikan untuk kebaikan orang tuanya sedang sakit, dan aku sendiri selamat dari itu. Andai kata aku menjauhkan diri dari perbuatan maksiat itu, catat amal soleh, maka kabulkan. Terbuka. Ini wasilah orang tua banyak, sampaikan wasilah itu untuk dikabul doa. Nah, jadi dengan demikian kita akan punya yang ke-14. 14 dulu. Jangan kelewat ya Pak. Nah, yang menghafal Al-Qur'an. Kemudian yang ke-14, yang dzikir rajin kepada Allah. Arbaun, ya, ahabu ilayya, ada 4 dzikir, 4 kata yang aku senang sekali, kata Allah ya, senang sekali. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah akan mendorong kita suci, alhamdulillah mengundang nikmat ditambah, la ilaha illallah terbuka pintu surga, Allahu akbar dijauhkan dari kesombongan. Iblis dipecat dari surga ke dunia. Kalau manusia sombong di dunia, dipecatnya kemana Pak? Ke neraka kan. Nah makanya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, dan banyak lagi subhanallah walhamdulillah ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Jadi boleh yang seperti pendeknya ingat kepada Allah. Orang yang dzikir kepada Allah siang malam pagi petang, di dunia disayangi Allah, doanya dikabulkan, di akhirat dicari Allah. Dicari Allah. Iya, dicari Allah. Wa kana bimrohima yauma yalqanahu salam. Malaikat mana orang yang suka dzikir kepadaku? Padahal Allah tahu. Nah, di situ diantar. Nah, kalianlah yang suka berzikir pada, iya, aku akan ucapkan selamat ya kamu, selamat ahli surga, selamat. Aku akan beri pahala yang mulia untuk kamu. Istimewa. Nah, orang yang selalu berzikir ini berdoa kepada Allah. Pak, kitab-kitab besar di mana saja setelah bab zikir langsung doa, Pak. Coba kitab saja mana? Ya, setelah zikir, bab zikir, pasti bab doa. Makanya kalau sudah berzikir lanjutkan dengan doa. Karena orang yang berzikir itu doanya dikabul. Puncaknya apabila doa ibu bapak ini diamini oleh banyak orang, maka pasti dikabul. Karena artinya semua orang butuh. Misalnya ada 5 orang, kata saya, ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Semuanya teh, amin. Misalnya, oh berarti etano 5an teh Pak butuhin. Jadi terhadap doa kita, semakin banyak yang mengamini doa kita, misalnya dalam khutbah Jumat kan semuanya insya Allah itu doa dikabul. 15 hafal ya, tak usah diulangi. Nah, mudah-mudahan 15 ini kita memiliki sifat yang 15 sehingga ketika berdoa dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan diri kami, kekeliruan dan keteledoran kami, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami, teguhkan iman kami, beri busana takwa dan dani dengan akhlak yang mulia. Berilah pada kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tanamkan jauh di lubuk hati kami kesabaran,
rasa syukur, berlomba dalam kebaikan, bertawakal dan istiqomah dalam ibadah kami, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kami. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Segala ibadah kami semoga Kau terima, ada kesalahan kekeliruan semoga Kau ampuni. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.